青年は人の48時間以内に Selamat datang di channel Merdi Film. Kali ini saya, Raka, akan membahas film Doraemon yang berjudul Stand By Me yang dirilis tahun 2014 silam. Tanpa banyak berbasa-basi, ayo kita mulai saja ceritakan filmnya. Adegan dimulai dengan Nobita tidur di kamarnya. Lalu ada sosok wanita yang memanggil-manggil namanya. Ternyata wanita atau perempuan itu ialah Shizuka, sosok perempuan yang ia sukai selama ini. Shizuka memanggil-manggil Nobita dengan cara terbang atau melayang di luar jendela kamar Nobita. Nobita pun ikut terbang melayang keluar jendela. Di saat itu pula ada sosok wanita lain yang memanggil Nobita. Ternyata itu adalah ibu Nobita yang menjadi sosok raksasa. Nobita diomeli dan diperingatkan untuk bangun dari tidurnya untuk pergi ke sekolah. Lalu Nobita terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tapi malah Nobita kembali tidur. Waduh, malas sekali ya Nobita. Nobita diteriaki oleh ibunya untuk bangun dari tidurnya karena sudah telat untuk berangkat sekolah. Dan Nobita pun terbangun dan tergesa-gesa dalam menyiapkan segalanya. Lalu dia berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Sesampainya di sekolah, Nobita dihukum, disetrap berdiri di depan kelas. Lalu Nobita dihampiri oleh Suneo dan Giant untuk meledeknya karena dia selalu telat dalam sekolah. Lalu Giant mengajak Nobita untuk bermain baseball di lapangan. Namun Nobita dengan enggan menolaknya. Lalu Giant marah dan ingin memukul Nobita. Tibalah Shizuka datang untuk membantu Nobita. Walaupun sudah dibantu Shizuka, Nobita pun tidak bisa menolak ajakan Giant untuk bermain baseball. Akhirnya dia terpaksa bermain baseball. Padahal Nobita sendiri tidak mahir dalam memainkannya. Sesampainya di rumah, Nobita mengerjakan PR, namun ketiduran. Kertasnya terjatuh ke tong sampah. Ternyata nilai ulangannya selalu 0. Dasar pelor emang Nobita. Singkat cerita, Doraemon dan cucu Nobita mendatangi Nobita dari masa depan melewati laci meja belajar Nobita. Doraemon dan cucu Nobita memberitahu Nobita tentang masa depan yang dimana mereka sangatlah kekurangan dalam hal finansial dikarenakan Nobita gagal di masa mudanya. Maka dari itu, cucu Nobita menyuruh Doraemon untuk menemani hari-hari Nobita dalam menjalani kehidupannya agar masa depan berubah menjadi lebih baik. Walaupun awalnya Doraemon tak mau, namun cucu Nobita memaksa. Akhirnya di malam itu juga Doraemon mengajak Nobita terbang menggunakan baling-baling bambu. Walaupun awalnya Nobita susah mengendalikannya, tapi akhirnya dia berhasil juga menaklukkan baling-baling bambu. Mulai detik itu, keseharian kehidupan Nobita dibantu oleh alat-alat ajaib Doraemon seperti pintu kemana saja untuk tidak telat berangkat sekolah, roti pengingat untuk mengingat mata pelajaran saat ulangan, sarung tangan ajaib untuk bermain baseball, bahkan jubah tak kasat mata untuk membalaskan dendam memukul Giant. Suatu hari, Nobita meminta tolong Doraemon
untuk membuat Shizuka jatuh cinta pada Nobita memakai telur ajaib. Tetapi gagal karena tidak sengaja Dekusugi yang malah terlihat oleh Shizuka pertama kali saat keluar dari telur ajaib. Sampai akhirnya Nobita merasa putus asa karena tidak bisa menandingi Dekusugi. Dengan tekad yang kuat, Nobita mulai belajar dengan tekun sampai membuat Doraemon kaget dan kagum. Giant dan Sunio pun kaget lihat Nobita rajin belajar. Lalu hari ujian pun tiba. Nobita terkaget-kaget karena ujiannya bahasa Jepang. Sedangkan selama ini Nobita fokus belajar matematika. Akhirnya Nobita dapat nilai 0 lagi dan bersedih. Aduh, kasihan ya. Akhirnya Nobita merendung dan berpikir untuk menjauhkan Shizuka. Nobita pun meminta izin pada ibunya untuk pindah ke luar negeri, tapi ibunya malah memarahinya. Nobita mencoba mengembalikan buku-buku yang dipinjamnya dari Shizuka, tapi Shizuka sedang mandi. Akhirnya diterima oleh bapaknya Shizuka. Nobita pun berlari meninggalkan rumah Shizuka setelah memberikan bukunya kepada ayah Shizuka. Namun Shizuka mengejarnya selesai mandi. Nobita pun mencueki Shizuka karena ia bertekad menjauhkan diri dari Shizuka. Lalu Nobita mengangkat rok Shizuka sedikit dengan mata tertutup. Shizuka pun menampar Nobita seraya mengucapkan kebencian terhadap perlakuan Nobita. Shizuka pun pergi meninggalkan Nobita sambil berpikir bahwa yang dilakukan Nobita hanyalah untuk membuatnya benci kepada Nobita. Shizuka tiba-tiba datang ke rumah Nobita. Nobita pun panik dan meminum pil pembenci dari Doraemon. Bau badan Nobita pun membuat semua orang berlari menghindarinya. Tapi berbeda dengan Shizuka yang malah menolong Nobita sampai Nobita kembali normal. Shizuka pun memarahi Nobita karena kelakuan Nobita yang kekanak-kanakan, sehingga Shizuka sampai menangis di dada Nobita. So sweet. Malamnya Doraemon memberi kabar bahwa masa depan sudah berubah, menunjukkan foto dari masa depan bahwa Shizuka dewasa memukul pantat seorang anak yang mirip dengan wajah Nobita. Nobita kegirangan karena di masa depan akhirnya dia menikah dengan Shizuka. Keesokan harinya, untuk memastikan masa depan telah berubah, Doraemon dengan TV waktunya akan melihat masa depan. Ternyata Shizuka dewasa sedang mendaki gunung bersalju sendirian karena Nobita dewasa enggan ikut karena tak suka mendaki gunung dan sedang menderita flu di saat itu. Nobita kecil pun memakai selimut waktu merubah dirinya menjadi dewasa, lalu pergi dengan mesin waktu untuk menyelamatkan Shizuka yang sedang tersesat di gunung bersalju. Doraemon dan Nobita memakai mesin waktu untuk pergi ke masa depan. Ternyata di masa depan rumah Nobita berubah jadi toilet umum. Semuanya pun tampak berbeda. Dengan memakai pintu ajaib, Nobita menghampiri tempat di mana Shizuka mendaki gunung bersalju. Ternyata Shizuka sudah terpisah dengan teman-temannya selama 3 jam. Nobita mencoba menghampiri Shizuka dengan cara berlari, namun ia tersandung dan terjatuh. Shizuka yang menoleh tak dapat melihat Nobita karena Nobita tertimbun oleh salju. Nobita kembali bangkit dan lagi-lagi terjatuh tertimbun oleh salju yang turun dari atas pohon. Shizuka pun tiba-tiba kaget melihat Nobita datang. Nobita mengeluarkan peta yang ternyata adalah peta dunia. Shizuka tertawa melihat kelakuan Nobita yang tak pernah berubah dan teledor. Shizuka menunjukkan peta otomatisnya
yang akan menuntun mereka ke jalan yang tepat, karena di masa depan ini teknologi sudah sangatlah canggih. Di tengah perjalanan, mereka melihat goa dan beristirahat di dalam goa itu. Mereka membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Di dalam goa itu, Shizuka melihat Nobita yang polos karena selalu teledor dalam melakukan sesuatu. Shizuka pun merasa kasihan jika Nobita tak ada yang menemani di sisa hidup Nobita. Akhirnya, Shizuka mengatakan jawaban iya secara tiba-tiba atas pertanyaan Nobita dewasa beberapa waktu yang lalu. Nobita kecil yang menyamar menjadi dewasa pun kaget atas perkataan Shizuka karena dia tak tahu apa-apa atas pertanyaan dan jawaban tiba-tiba Shizuka. Tiba-tiba saja Shizuka pingsan karena ia sedang sakit flu dan meriang. Lalu Nobita panik dan berteriak minta tolong kepada Doraemon. Di sisi lain, Doraemon malah sedang mengantuk karena menunggu Nobita. Akhirnya, Nobita berencana membawa Shizuka yang pingsan ke tempat pintu kemana saja dengan cara menggendongnya. Tetapi ketika sudah beberapa waktu, Nobita pun tak kunjung menemukan pintu kemana saja yang nyatanya kini sudah tertutupi oleh salju. Nobita tak sengaja tergelincir oleh salju dan jatuh berguling-guling bersama Shizuka yang saat ini keadaannya mulai kritis dan masih pingsan. Kaki Nobita terkilir, kacamatanya hilang, sedangkan ia harus membawa Shizuka yang masih pingsan. Akhirnya Nobita mempunyai ide untuk menghafal jam, tanggal, dan tahun saat itu untuk mengingatnya, sehingga Nobita dewasa akan mengingatnya dan menolong mereka. Harapan mulai sirna ketika Nobita melihat-lihat sekeliling tak ada orang yang datang. Tetapi beberapa detik kemudian ada cahaya terlihat. Ternyata itu adalah Nobita dewasa yang datang menyelamatkan dengan membawa kendaraan. Lalu mereka bertiga pun membawa Shizuka secepatnya ke rumah sakit. Tapi Nobita kecil menunggu di bawah pohon, sedangkan Doraemon sedang tertidur di kusir taman. Nobita dewasa datang dari rumah sakit dan mengabari Nobita kecil bahwa Shizuka dewasa baik-baik saja setelah ditangani oleh dokter. Lalu Nobita dewasa melihat Doraemon yang masih tidur di kursi taman dengan nyenyak. Lalu mengatakan pada Nobita kecil untuk menghargai dan menikmati momen saat bersama Doraemon saat ini. Nobita dewasa pun pamit pergi menaiki kendaraannya. Selagi memutar balik kendaraannya, Nobita kecil memanggil berteriak pada Nobita dewasa, memberitahu bahwa Shizuka dewasa mengatakan iya saat di goa sebelum pingsan. Nobita dewasa pun terkaget dan teriak kegirangan, seraya memberitahu Nobita kecil bahwa Nobita dewasa menunggu jawaban Shizuka dewasa karena telah melamarnya. Lalu Nobita dewasa kembali ke dalam kendaraannya untuk pergi menemui Shizuka secepatnya. Nobita kecil berpikir dan termenung sejenak. Lalu tiba-tiba dia tersenyum dan kegirangan mengetahui bahwa Nobita dewasa diterima lamarannya oleh Shizuka, berarti dia pun akan menikah dengan Shizuka. Lalu Nobita kecil menghampiri Doraemon dan membangunkannya, memberitahu bahwa Shizuka dewasa telah menerima lamaran Nobita dewasa. Doraemon pun senang bukan kepalang dan memegang tangan Nobita untuk berputar-putar di taman. Saking gembiranya mereka berdua. Nobita dan Doraemon pun memakai mesin waktu lagi untuk melihat pernikahannya. Tapi mereka malah salah tanggal ke 1 hari sebelum pernikahan.
Karena sudah terlanjur salah, mereka pun mengamati acara lepas bujang Nobita dewasa di rumah Giant yang dihadiri oleh Suneo, Giant, dan Deku Sugi. Di rumah Giant juga ada Jaiko, adik Giant yang ternyata sudah menjadi komikus atau pembuat komik profesional. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pergi ke rumah Shizuka dewasa dan menguping pembicaraan ayah Shizuka, dan Shizuka menggunakan jubah tak kasat mata. Doraemon memberikan serum kejujuran kepada Shizuka dewasa agar Shizuka dewasa dapat curhat dengan lapang kepada ayahnya. Lalu serum itu malah membuat Shizuka dewasa ingin membatalkan pernikahannya dengan Nobita. Dikarenakan Shizuka takut ayahnya kesepian dan kehilangan sosok Shizuka. Namun, ayah Shizuka pun menjelaskan bahwa tiada hal yang akan membuatnya bahagia kecuali melihat Shizuka bahagia. Ayah Shizuka berkata bahwa jangan pernah mengkhawatirkan dan mencemaskan kehidupan ayahnya, karena sepanjang hidupnya telah merawat Shizuka sedari kecil sampai besar sekarang. Ayah Shizuka juga berkata bahwa Nobita adalah laki-laki tanpa bakat yang bisa mengerti dan simpati dengan perasaan Shizuka. Mendengar penjelasan ayahnya tersebut, Shizuka pun tersenyum dan masih ingin menikah dengan Nobita. Singkat cerita, Nobita dan Doraemon kembali ke zaman mereka lagi, dan Nobita menemui Shizuka di rumahnya. Seraya berkata, "Aku akan menjagamu selamanya dan membahagiakanmu selamanya." Setelah itu, Nobita dan Doraemon pergi ke taman. Nobita meminta baling-baling bambu ke Doraemon, lalu memakainya ke kepalanya sendiri. Lalu membisikkan kata ke telinga Doraemon bahwa Nobita telah sangat-sangat bahagia, seakan ingin seluruh dunia tahu tentang itu. Setelah itu, Nobita terbang kegirangan memakai baling-baling bambu. Lalu alarm berbunyi di hidung Doraemon, menandakan misi Doraemon untuk membuat Nobita bahagia telah selesai, dan Doraemon secara otomatis akan dipulangkan ke masa depan dalam waktu 48 jam. Doraemon duduk di rumput sambil memandangi Nobita yang masih melayang-layang di angkasa. Di momen inilah Doraemon bersedih sampai air matanya menetes. Mengingat kenangan lalu yang dijalaninya bersama Nobita membuat hatinya teriris. Singkat cerita, di rumah, Nobita meminta kepada Doraemon untuk meminjamkan alat untuk makan pasta lewat hidung, dikarenakan Nobita sudah berjanji akan menunjukkan itu kepada Giant dan Suneo. Doraemon pun tak meminjamkan alat tersebut dikarenakan bahwa ia akan pulang ke masa depan, namun Nobita memohon kepada Doraemon agar tetap tinggal. Disaksikan oleh kedua orang tua Nobita, Nobita masih menangis di kaki Doraemon agar tidak kembali ke masa depan. Namun, Doraemon tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, sudah disetting oleh program jika misinya membahagiakan Nobita telah selesai. Aduh, sedih banget ya jadinya. Nobita masih bersedih di kamarnya. Doraemon mencoba menghiburnya dengan berkata masa depan telah berubah lebih baik. Namun itu tak merubah kecemasan Doraemon. Apakah Nobita bisa melakukan hari-harinya dengan baik tanpa alat-alat Doraemon?
Nobita pun tak berkata apa-apa lalu pergi keluar rumah. Dengan perasaan sedih, Nobita berjalan ke taman. Sesampainya di taman, dia bertemu dengan Giant yang menagih janji Nobita karena sebelumnya Nobita berjanji akan menunjukkan makan pasta lewat hidung. Karena Doraemon tak meminjamkan alat ajaibnya, kini Nobita pun disudutkan dengan Giant yang akan memukul Nobita. Awalnya Nobita ingin memanggil Doraemon, tapi dia berubah pikiran karena dia ingin terbiasa jika suatu saat nanti Doraemon tak ada lagi. Tiba-tiba Giant melancarkan pukulan mengenai wajah Nobita sehingga terjatuh. Di sisi lain, Doraemon mengkhawatirkan kondisi Nobita di luar rumah karena ini adalah malam terakhir mereka bersama. Kembali ke taman, Nobita sudah babak belur oleh Giant. Tergeletak di tanah, Giant hendak meninggalkannya, namun Nobita belum menyerah dan kembali bangkit. Giant pun melancarkan pukulan lagi ke wajah Nobita sampai kacamata Nobita terpental ke atas dan retak. Di sisi lain, Doraemon yang gelisah akan keadaan Nobita pun memilih keluar rumah untuk mencari keberadaan Nobita. Doraemon mencari ke pinggir sungai, menelusuri jalan-jalan yang biasa dilalui Nobita, tapi tak kunjung menemukan Nobita. Hingga akhirnya Doraemon menemukan Nobita di taman sedang berkelahi dengan Giant. Nobita yang sudah babak belur pun enggan menyerah walaupun mukanya sudah bonyok-bonyok, tapi semangatnya tetap membara. Dikarenakan Nobita harus terbiasa nantinya jikalau Doraemon sudah balik ke masa depan. Giant pun sebenarnya sudah kecapean sekali melawan Nobita dan akhirnya melempar Nobita ke tanah. Tubuh Giant pun tergeletak di tanah kewalahan, namun tak diduga Nobita bangkit berdiri. Walaupun sempat terjatuh, tapi dia bangun lagi untuk menghampiri Giant yang masih terbaring di tanah. Nobita pun meraih hidung Giant dan meremasnya dengan erat, membuat Giant kesakitan dan akhirnya menyerah juga tuh si Giant. Giant pun mengaku kalah dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini kepada Nobita. Kemudian Giant pun pergi meninggalkan Nobita. Doraemon yang melihat kejadian ini terharu dan segera menghampiri Nobita yang terlungkup di tanah. Kemudian memeluk Nobita dengan erat. Nobita berkata, "Aku menang, Doraemon. Aku menang. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Sekarang kau tak perlu mengkhawatirkanku lagi." Doraemon pun menangis memeluk Nobita dengan erat. Jujur ya, saya saat nonton ini ikut nangis. Setibanya di rumah, Nobita tidur dengan banyak plester di wajahnya. Doraemon di sampingnya hanya menangis bersedih mengingat ini malam terakhir mereka bersama. Keesokan paginya, Nobita bersiap untuk sekolah, melihat ke arah kamar yang kosong tanpa Doraemon yang sudah kembali ke masa depan tadi malam. Namun, Nobita berkata dalam hati akan terbiasa tanpa Doraemon. Hari-hari telah berlalu tanpa keberadaan dan kehadiran Doraemon lagi. Suatu ketika, Giant menghampiri Nobita yang sedang berjalan. Giant berkata kepada Nobita bahwa dia melihat Doraemon tadi di jalan. Nobita pun bahagia bukan kepalang mendengar informasi tersebut. Lalu Nobita cepat-cepat berlari pulang ke rumah mencari keberadaan Doraemon. Dia cari di kamarnya, ternyata tidak ada. Lalu dia bertanya pada ibunya pun juga dijawab tidak ada. Kemudian Nobita berpikir bahwa Doraemon malu dan bersembunyi memakai jubah tak kasat mata.
Lalu Nobita berencana memancing Doraemon dengan cara membeli kue dorayaki. Selagi Nobita berjalan ke toko, dia mendengar perbincangan Suneo dan Giant di taman bahwa Nobita telah dibohongi karena hari ini adalah hari April Mop. Nobita tidak terima dan marah menghampiri Giant dan Suneo. Namun Nobita ditahan oleh tangan Giant. Nobita pun bersedih di kamarnya karena telah dibohongi. Namun tiba-tiba Nobita teringat oleh alat yang pernah diberi Doraemon jika sewaktu-waktu Doraemon tidak ada. Nobita memakai alat itu untuk membalaskan dendamnya kepada Suneo dan Giant di taman. Alat itu adalah cairan kebohongan. Jika Nobita meminum cairan itu, apapun yang diucapkan Nobita akan menjadi kebohongan dan menjadi nyata, tapi kebalikan dari yang diucapkan. Nobita pun memakainya pada Suneo dan Giant. Sehingga Suneo dan Giant pun kapok dibuatnya. Nobita tertawa lepas karena berhasil membalaskan dendamnya. Namun tawa itu tak berlangsung lama. Nobita pun kembali murung karena tak bisa bertemu Doraemon. Selagi menaiki tangga di rumahnya, dia berkata, "Doraemon tidak akan kembali. Aku tak akan bisa bertemu Doraemon lagi." Sesampainya di pintu kamar, Nobita tercengang melihat di depannya ada sosok Doraemon. Doraemon pun berlari gemas ke arah Nobita. Mereka pun tahu sebab Doraemon bisa kembali karena cairan kebohongan itu. Mereka pun berpelukan sambil menangis, terseduh bahagia. Selesai. Sungguh akhir yang sangat amat mengharukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah putus asa. Karena semua pasti ada jalan jika kita mau berusaha keras. Seperti Nobita yang berusaha melawan Giant tanpa bantuan Doraemon. Dan bisa menang juga. Tapi bukan berarti kita mesti bertengkar ya. Saya minta maaf jika banyak kekurangan dalam video ini, karena video ini adalah video pertama saya di channel ini. Selamat menikmati hari-hari, terus berpikir positif dan terus melakukan kebaikan. Dan jangan lupa untuk menonton filmnya secara langsung di platform streaming favorit kalian. Kalau saya sih nontonnya di platform streaming video ya, setahu saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye.